Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3 fase perjalanan hidup Ibnu Athaillah As-Sakandari hingga menjadi sufi terkenal. Siapa yang tak kenal dengan Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, sufi terkenal yang awalnya begitu fanatik dengan ilmu zahir, fikih, mazhab Maliki dan menentang tasawuf hingga ia bertemu dengan Abul Abbas Al-Mursi, tokoh sufi dan mursyid Tariqah Syaziliyah yang kelak menjadi guru spiritualnya. Sebelum ke ceritanya, sudi kiranya sahabat Villa untuk bantu channel As-Saif dengan klik tanda subscribe, like, share dan aktifkan notifikasi loncengnya, agar tidak ketinggalan kisah tentang aulia Allah yang admin sajikan. Terima kasih. Kelahiran dan kehidupan keluarga Ibnu Athaillah. Nama lengkap beliau adalah Tajuddin Abu Al-Fadl Ahmad bin Muhammad bin Abdul Karim bin Athaillah Al-Sakandari Al-Juzami Al-Maliki Al-Syazili. Ia berasal dari bangsa Arab. Nenek moyangnya berasal dari Juzam, yaitu salah satu kabilah Kahlan yang berujung pada Bani Yasrib bin Kohtan, bangsa Arab yang terkenal dengan Arab Al-Aribah. Kota Iskandariyah merupakan kota kelahiran sufi besar ini. Suatu tempat di mana keluarganya tinggal dan kakeknya mengajar. Kendatipun namanya hingga kini demikian harum, namun kapan sufi agung ini dilahirkan tidak ada catatan yang tegas. Dengan menelisik jalan hidupnya, Dr. Taftazani bisa menengarai bahwa ia dilahirkan sekitar tahun 658 sampai 679 Hijriah. Ayahnya termasuk semasa dengan Syekh Abu Al-Hasan Al-Syazili, pendiri Tariqah Syaziliyah, sebagaimana diceritakan sendiri oleh Ibnu Athaillah dalam kitabnya Lataiful Minan. Ayahku bercerita kepadaku, suatu ketika aku menghadap Syekh Abu Hasan Al-Syazili, lalu aku mendengar beliau mengatakan, "Demi Allah, kalian telah menanyai aku tentang suatu masalah yang tidak aku ketahui jawabannya, lalu aku temukan jawabannya tertulis pada pena, tikar dan dinding." Keluarga Ibnu Athaillah adalah keluarga yang terdidik dalam lingkungan agama. Kakek dari jalur nasab ayahnya adalah seorang ulama fikih pada masanya. Ibnu Athaillah remaja sudah belajar pada ulama tingkat tinggi di Iskandariyah seperti Al-Faqih Nasiruddin Al-Mimbar Al-Juzami. Kota Iskandariyah pada masa Ibnu Athaillah memang salah satu kota ilmu di semenanjung Mesir, karena Iskandariyah banyak dihiasi oleh banyak ulama dalam bidang fikih, hadis, usul, dan ilmu-ilmu bahasa Arab, tentu saja juga memuat banyak tokoh-tokoh tasawuf dan para aulia solihin. Oleh karena itu tidak mengherankan bila Ibnu Athaillah tumbuh sebagai seorang faqih, sebagaimana harapan dari kakeknya. Namun kefakihannya terus berlanjut sampai pada tingkatan tasawuf, inilah yang kemudian membuat kakeknya secara terang-terangan tidak menyukainya. Ibnu Athaillah menceritakan dalam kitabnya Lataiful Minan bahwa kakeknya adalah seorang yang tidak setuju dengan tasawuf, tapi ia sabar akan serangan dari kakeknya. Disinilah guru Ibnu Athaillah yaitu Abul Abbas Al-Mursi mengatakan, "Kalau anak dari seorang alim fikih Iskandariyah Ibnu Athaillah datang ke sini, tolong beritahu aku." Dan ketika aku datang, Al-Mursi mengatakan, malaikat Jibril telah datang kepada Nabi bersama dengan malaikat penjaga gunung ketika orang Quraisy tidak percaya pada Nabi. Malaikat penjaga gunung lalu menyalami Nabi dan mengatakan, "Wahai Muhammad, kalau engkau mau, maka aku akan timpakan 2 gunung pada mereka." Dengan bijak Nabi mengatakan, "Tidak, aku mengharap agar kelak akan keluar orang-orang yang bertauhid dan tidak musyrik dari mereka." Begitu juga, kita harus sabar akan sikap kakek yang alim fikih, kakek Ibnu Athaillah, demi orang yang alim fikih ini, Ibnu Athaillah. Pada akhirnya Ibnu Athaillah memang lebih terkenal sebagai seorang sufi besar. Namun menarik juga perjalanan hidupnya. Dari didikan yang murni fikih sampai bisa memadukan fik dan tasawuf. Fase perjalanan hidup Ibnu Athaillah. Transformasi hidup Ibnu Athaillah yang awalnya mengikuti fikih murni dan kemudian bisa memadukan fikih dan tasawuf menarik diketahui. Dan dalam buku-buku biografi tentang Ibnu Athaillah disebutkan setidaknya 3 fase perjalanan hidup beliau sebagai berikut. Fase pertama, masa ini dimulai ketika ia tinggal di Iskandariyah sebagai pencari ilmu agama seperti tafsir, hadis, fikih, usul, nahwu dan lain-lain dari para alim ulama di Iskandariyah. Pada periode ini, beliau mengikuti pemikiran-pemikiran kakeknya yang mengingkari para ahli tasawuf, karena kefanatikannya pada ilmu fikih. Mengenai hal ini, Ibnu Athaillah bercerita, "Dulu aku adalah termasuk orang yang mengingkari Abu Al-Abbas Al-Mursi, yaitu sebelum aku menjadi murid beliau." Lebih lanjut, ia bercerita, "Pendapat saya waktu itu bahwa yang ada hanya ulama ahli zahir, tapi mereka ahli tasawuf mengklaim adanya hal-hal yang besar, sementara zahir syariat menentangnya." Fase kedua, masa ini merupakan masa paling penting dalam kehidupan sang guru pemburu kejernihan hati ini.
Masa ini dimulai semenjak ia bertemu dengan gurunya, Abu al-Abbas al-Mursi, tahun 674 Hijriah dan berakhir dengan kepindahannya ke Kairo. Dalam masa ini sirnalah keingkarannya pada ulama tasawuf. Ketika bertemu dengan al-Mursi, ia jatuh kagum dan simpati. Akhirnya ia mengambil tarikah langsung dari gurunya ini. Ada cerita menarik mengapa ia beranjak memilih dunia tasawuf. Suatu ketika Ibnu Athaillah mengalami goncangan batin, jiwanya tertekan. Dia bertanya-tanya dalam hatinya, apakah semestinya aku membenci tasawuf? Apakah suatu yang benar kalau aku tidak menyukai Abul Abbas al-Mursi? Setelah lama aku merenung, mencerna. Akhirnya aku memberanikan diri untuk mendekatinya, melihat siapa al-Mursi sesungguhnya, apa yang ia ajarkan sejatinya. Kalau memang ia orang baik dan benar, maka semuanya akan kelihatan. Kalau tidak demikian halnya, biarlah ini menjadi jalan hidupku yang tidak bisa sejalan dengan tasawuf. Lalu aku datang ke majelisnya. Aku mendengar, menyimak ceramahnya dengan tekun tentang masalah-masalah syara, tentang kewajiban, keutamaan dan sebagainya. Di sini jelas semua bahwa ternyata Al-Mursi yang kelak menjadi guru sejatiku ini mengambil ilmu langsung dari Tuhan. Dan segala puji bagi Allah, Dia telah menghilangkan rasa bimbang yang ada dalam hatiku. Maka demikianlah, ketika ia sudah mencicipi manisnya tasawuf, hatinya semakin tertambat untuk masuk ke dalam dan lebih dalam lagi. Sampai-sampai ia punya dugaan tidak akan bisa menjadi seorang sufi sejati kecuali dengan masuk ke dunia itu secara total, menghabiskan seluruh waktunya untuk sang guru dan meninggalkan aktivitas lain. Namun demikian ia tidak berani memutuskan keinginannya itu kecuali setelah mendapatkan izin dari sang guru Al-Mursi. Dalam hal ini Ibnu Athaillah menceritakan, aku menghadap guruku Al-Mursi, dan dalam hatiku ada keinginan untuk meninggalkan ilmu sahir. Belum sempat aku mengutarakan apa yang terbersit dalam hatiku ini tiba-tiba beliau mengatakan, di kota Kos, aku mempunyai kawan namanya Ibnu Nasyi. Dulu dia adalah pengajar di Kos dan sebagai wakil penguasa. Dia merasakan sedikit manisnya tarikah kita. Kemudian ia menghadapku dan berkata, Tuanku, apakah sebaiknya aku meninggalkan tugasku sekarang ini dan berkhidmat saja pada Tuan? Aku memandangnya sebentar kemudian kukatakan, tidak seperti itu tarikah kita. Tetaplah dengan kedudukan yang sudah ditentukan Allah padamu. Apa yang menjadi garis tanganmu akan sampai padamu juga. Setelah bercerita semacam itu yang sebetulnya adalah nasihat untuk diriku, beliau berkata, beginilah keadaan orang-orang Sidikin. Mereka sama sekali tidak keluar dari suatu kedudukan yang sudah ditentukan Allah sampai Dia sendiri yang mengeluarkan mereka. Mendengar uraian panjang lebar semacam itu, aku tersadar dan tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Dan alhamdulillah Allah telah menghapus angan kebimbangan yang ada dalam hatiku, sepertinya aku baru saja melepas pakaianku. Aku pun rela tenang dengan kedudukan yang diberikan oleh Allah. Fase ketiga, masa ini dimulai semenjak kepindahan Ibnu Athaillah dari Iskandaria ke Kairo, dan berakhir dengan kepindahannya ke Haribaan Allah pada tahun 709 Hijriah. Masa ini adalah masa kematangan dan kesempurnaan Ibnu Athaillah dalam ilmu fikih dan ilmu tasawuf. Ibnu Athaillah sepeninggal gurunya Abu al-Abbas al-Mursi tahun 686 Hijriah, menjadi penggantinya dalam mengembangkan tarikah Syaziliyah. Tugas ini ia emban di samping tugas mengajar di kota Iskandaria. Maka ketika pindah ke Kairo, ia bertugas mengajar dan ceramah di Masjid Al-Azhar. Ibnu Hajar berkata, Ibnu Athaillah berceramah di Al-Azhar dengan tema yang menenangkan hati dan memadukan perkataan-perkataan orang kebanyakan dengan riwayat-riwayat dari salafus soleh, juga berbagai macam ilmu. Maka tidak heran kalau pengikutnya bertambah dan beliau menjadi simbol kebaikan. Hal senada diucapkan oleh Ibnu Taghribaradi, Ibnu Athaillah adalah orang yang soleh, berbicara di atas kursi Al-Azhar, dan dihadiri oleh hadirin yang banyak sekali. Ceramahnya sangat mengena dalam hati. Dia mempunyai pengetahuan yang dalam akan perkataan ahli hakikat dan orang-orang ahli tarikah. Termasuk tempat mengajar beliau adalah Madrasah Al-Mansuriyah di Hai Al-Sogoh. Beliau mempunyai banyak anak didik yang menjadi seorang ahli fikih dan tasawuf, seperti Imam Taqiyuddin Al-Subki, Ayah Tajuddin Al-Subki, pengarang kitab Tobaqoh Al-Syafi'iyah Al-Kubro. Karya Ibnu Athaillah. Sebagai seorang sufi yang alim, Ibnu Athaillah meninggalkan banyak karangan sebanyak 22 kitab lebih. Mulai dari sastra, tasawuf, fikih, nahwu, mantik, filsafah sampai hitabah. Dan yang paling fenomenal adalah kitab Al-Hikam yang berisi untaian mutiara hikmah beliau yang hingga hari ini menjadi rujukan utama bagi mereka yang meniti jalan menuju Allah.
Pandangan Ibnu Athaillah tentang uzlah dan kholwat. Ibnu Athaillah membedakan antara uzlah dan kholwat. Uzlah menurutnya adalah pemutusan hubungan maknawi bukan hakiki, lahir dengan makhluk, yaitu dengan cara sisalik orang yang uzlah selalu mengontrol dirinya dan menjaganya dari perdaya dunia. Ketika seorang sufi sudah mantap dengan uzlahnya dan nyaman dengan kesendiriannya, maka ia memasuki tahapan kholwat. Dan kholwat dipahami dengan suatu cara menuju rahasia Tuhan. Kholwat adalah perendahan diri di hadapan Allah dan pemutusan hubungan dengan selainnya. Menurut Ibnu Athaillah, ruangan yang bagus untuk berkholwat adalah yang tingginya setinggi orang yang berkholwat tersebut. Panjangnya sepanjang ia sujud, luasnya seluas tempat duduknya. Ruangan itu tidak ada lubang untuk masuknya cahaya matahari, jauh dari keramaian, pintunya rapat, dan tidak ada dalam rumah yang banyak penghuninya. Karomah Ibnu Athaillah. Al-Munawi dalam kitabnya Al-Kawakib Al-Duriyah mengatakan, Syekh Kamal Ibnu Humam ketika ziarah ke makam wali besar ini membaca surat Hud sampai pada ayat yang artinya, di antara mereka ada yang celaka dan bahagia. Tiba-tiba terdengar suara dari dalam liang kubur Ibnu Athaillah dengan keras, "Wahai Kamal, tidak ada di antara kita yang celaka." Demi menyaksikan karomah agung seperti ini, Ibnu Humam berwasiat supaya dimakamkan dekat dengan Ibnu Athaillah ketika meninggal kelak. Karomah lainnya dari pengarang kitab Al-Hikam ini adalah, suatu ketika salah satu murid beliau berangkat haji. Di sana si murid itu melihat Ibnu Athaillah sedang tawaf. Dia juga melihat sang guru ada di belakang makom Ibrahim, di Masa dan Arafah. Ketika pulang, dia bertanya pada teman-temannya, apakah sang guru pergi haji atau tidak. Si murid langsung terperanjat ketika mendengar teman-temannya menjawab, tidak. Kurang puas dengan jawaban mereka, dia menghadap sang guru. Kemudian pembimbing spiritual ini bertanya, siapa saja yang kamu temui? Lalu si murid menjawab, Tuanku, saya melihat Tuanku di sana. Dengan tersenyum, Al-Arif Billah ini menerangkan, orang besar itu bisa memenuhi dunia. Seandainya saja wali kutub dipanggil dari liang tanah, dia pasti menjawabnya. Tahun 709 Hijriah adalah tahun yang sangat menyedihkan bagi para murid Syekh Ibnu Athaillah. Karena tahun tersebut wali besar yang tetap abadi nama dan kebaikannya ini harus beralih ke alam barzah, lebih mendekat pada Sang Pencipta. Namun demikian, Madrasah Al-Mansuriyah cukup beruntung karena disitulah jasad mulianya berpisah dengan sang nyawa. Ribuan pelayat dari Kairo dan sekitarnya mengiring kekasih Allah ini untuk dimakamkan di pemakaman Al-Qorofah Al-Kubro. Demikian seperti kisah perjalanan Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Semoga kita bisa meneladani beliau. Amin ya robbal alamin. Sumber, pecihitam.org. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.